Kalau memang kita menuduh Pak Jokowi jasanya palsu, ya masuk dong. Kan itu aja. Sehingga ini sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, ini harus segera selesai. Tetapi nanti kan akan disampaikan sama Pak Refli lagi mungkin ya, bahwa kita kalau ada persoalan harus lurus. Yang nggak lurus siapa? Sudah dinyatakan oleh hakim di Prapit bahwa ini adalah upaya untuk melakukan perlawanan pada pokok perkara. Kira-kira seperti itu. Saya rasa gitu. Saya jump in ya. Saya memberikan konteks nih, devil's advocate saya di sini untuk kedua-duanya nih. Jadi gini, yang pertama sesuai tema nih, pra-peradilan Roy tak kunjung usai. Nah, ini sebenarnya pasti akan ada usainya, karena pra-peradilan itu kan amunisinya terbatas. Tapi strategi litigasinya yang ditempuh oleh Pak Roy dan Bang Refli ini kan dicicil satu-satu. Ya, penangkapan penahanan, kemudian penetapan tersangka, ganti rugi, cekal juga ya. Ya, cekal. Nanti ini kan akan paling tinggal 1-2 lagi. Apa sudah habis ya amunisinya ya? Saya huting-huting paling tinggal 5 kali dan 6 kali. Artinya itu 6 minggu lah ya, tambah kira-kira 2 bulan lah ya, amunisinya itu akan habis. Toh kan itu hak juga. Saya setuju bahwa itu hak juga sebenarnya. Ya, bahwa itu dilakukan berkali-kali itu strategi litigasi. Tapi sebelum masuk pokok perkara warga negara ini mau men-challenge kekuasaan negara, ya itu hak juga. Tapi pertanyaan saya kemudian, courtroom psychology-nya nih. Ke siapa ini Bang? Pertanyaan spesifik? Pak Roy dan Bang Refli. Courtroom psychology-nya. Kenapa? Begini, kalau peradilan pertama, oke lah, mungkin ini negara nih ada nggak benernya nih. Karena terbuktikan sebagian dimenangkan ya, sebagian dimenangkan, dan kemudian terbukti ditahan polisi, dilepaskan jaksa. Nah, itu topik yang lain lagi. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, ini jadi diminishing return nih. Orang jadi bertanya, ini strateginya apa nih yang sedang dimainkan? Apakah ini persoalan legal atau persoalan lebih besar di belakang ini? Karena tadi Pak Roy bilang nih, tadi Bang Andro bilang, wah ini tersangka terdakwa bisa TV roadshow kemana-mana ya. Nah, apakah orang kan jadi bisa menimbulkan persepsi? Nah, saya mau tanya nih penjelasannya mungkin ke Bang Refli dan Pak Roy, courtroom psychology-nya gimana? Karena begini, nanti hakim kan, ini orang udah berkali-kali nih ya, mencoba, tadi misalnya putusan pra-peradilan ada yang mengatakan bahwa ini meng-abusing pra-peradilan, walaupun saya nggak setuju juga itu abusing. Kalau saya, pandangannya saya nggak setuju itu abusing. Kenapa? Ya karena dikasihlah kesempatan. Kalau diperiksa kemudian tidak bisa dilimpahkan, ya maksudnya ketika dilimpahkan itu kemudian pokok perkaranya pra-peradilannya tidak bisa diperiksa, ya itu kan akan terjadi loophole nanti. Jadi bisa aja aparatur, ya saya limpahkan aja, dia nggak bisa pra-peradilan. Ini itu merupakan hak dari tersangka, itu hak ya. Itu hak. Dan memang pra-peradilan itu mengatakan limitasinya hanya kepada objek yang sama. Artinya boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan kedua, akibatnya sudah dipikirkan belum? Courtroom psychology-nya. Hakim kan bisa ilfeel. Nanti di pokok perkara dia juga bisa ilfeel. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kepada Bang Firman ya. Kemudian mungkin Pak Arianto. Pak Arianto mungkin juga supporting timnya kali ya. Saya nggak tahu bagaimana posisinya. Nah, supporting termohon ya Bang ya? Iya. Ini kenapa tidak menunggu aja? Karena kan memang haknya. Toh kan ada limitasinya. Ya, 5 atau 6 kali. Ya biarkan saja. Bukankah itu menguntungkan? Ya, kalau saya menjadi advokatnya Pak Jokowi misalnya, saya ditanya advice-nya, saya bilang, kita bisa lihat ini menguntungkan juga Pak, courtroom psychology-nya nih diminishing return nih buat Pak Roy Suryo. Ya, yang saya bilang ya, the law of diminishing return, lama-lama kredibilitasnya menjadi terancam. Nah, gitu kira-kira konteksnya nih. Dikit Mas Refli, sebentar. Tapi saya kira Pak Aristo juga udah nggak. Pak Aristo kebetulan adalah ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon waktu itu. Objektif kan saya? Objektif, kan? Bagus. Jadi Prapit pertama Mas ya? Prapit pertama. Pak Aristo sendiri mengatakan bahwa yang namanya pemberlakuan KUHP yang lama, KUHP yang lama, kemudian dengan ada pemberlakuannya pakai KUHP yang baru itu adalah salah. Yaitu terbukti kalau itu tidak diprapit, kita nggak akan menemukan kesalahan-kesalahan semacam itu gitu loh. Jadi ini gunanya Prapit, dan sebenarnya ketika yang kedua pun kita juga sudah salah tapi tidak signifikan. Jangan dipotong penjelasan saya. Iya, tapi kan salah. Ya, ada kan? salah, tapi tidak signifikan untuk membatalkan. Betul. Jadi itu, jadi artinya itu tidak akan muncul kalau tidak ada Prapit. Jadi makanya sekarang tergantung dengan keberanian hakim. Kalau hakim berani, ya harusnya
seperti kemarin ganti rugi itu kan sudah diputus. Hakim yang sama memutus ini harus ada ganti rugi, tapi kemudian ketika ada ganti rugi adalah harus diajukan tersendiri. Ya kita kan ngikutin, Mas Andro. Ya kita ajukan. Ternyata kurang pihak. Ya kalau kurang pihak, tambahin pihak. Gitu Tapi aja kok diminishing repot. returnnya Ya. gimana? Karena kan hakim yang sama pra peradilan Ya. kedua kan sudah agak ilfil ya dalam tanda petik Coba, ke saya Pak jawab. Suryo Nih, ya. nih, Ya, biar silakan. biar Mas Refli. Jadi kalau kita lihat pra peradilan era sekarang setelah adanya KUHAP 20/2025 ini, maka sebenarnya kita banyak belajar. Rugi lawyer-lawyer yang kemudian tidak memanfaatkan fasilitas pra peradilan ini untuk belajar dan menyelami bagaimana bekerjanya Undang-Undang 20/2025 tentang KUHAP yang baru. Bahkan hakim sendiri itu juga meraba-raba. Sebagai contoh misalnya, ketika kita berdebat yang kita gunakan KUHAP lama atau KUHAP baru misalnya. Bayangkan, kita masih berdebat soal itu. Apakah KUHAP lama KUHAP baru? Karena kejadiannya itu dilakukan sebelum KUHAP baru diundangkan. Tetapi ketika ini diajukan sudah KUHAP baru, maka kan sudah jelas bahwa alat ujinya bisa jadi KUHAP lama, alat ujinya, ya, batu ujinya, tetapi proses untuk melakukan pra peradilannya pakai KUHAP baru. Sebagai contoh ya, pasal 163 ayat 1 huruf E itu eksis. Jadi ketika kita melakukan pra peradilan, itu kita nggak dipanggil untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan kalau saya bisa menduga, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun menghormati pra peradilan. Kenapa dia misalnya menunda sampai 2 pekan? 2 pekan dia tunda. Seharusnya kan cuma 1 pekan kan? Itu yang Dr. Tifa ya? Iya, Dr. Tifa. Karena dia perkirakan bahwa putusan Dr. Tifa itu baru Kamis atau Jumat. Kalau ini keliru. Sebentar Ini dulu keliru. ya. Enggak, saya harus lurusin. Enggak. Ini ya Kamis atau Jumat. Kan hadir ya di persidangan. Sama-sama hadir ini ya. Iya. Loh, saya hadir di persidangan. Iya, kan disampaikan tanggal 20. Iya. Ada keberatan, katanya harus 7 hari. Maka akhirnya dihitung lagi. Di depannya kan ada tanggalan tuh. Oke, tanggal 27 deh. Supaya jangan sampai Iya, itu kan jangan diselewengkan. Iya, Karena kan nggak gitu bunyinya. Kita harus melihatkan juga dong fair. Loh, begini, saya bicara menduga. Bukan melihat Saya bukan kan melihat bicara seperti menduga. itu gitu loh. Gini loh, Anda hadir nggak dalam persidangan kemarin? Saya terdaftar, tapi saya begitu melihat Bu Anda Tiffany. tidak hadir kan? Saya online. hadir. Saya Ya, memperhatikan berarti saya Anda online. tidak hadir. Saya Udah nggak usah ada, ngomong. saya Anda ada, tidak hadir. Udah Tapi nggak usah saya nggak ngomong. masuk. Saya hadir. udah Saya jelas terdaftar. nggak Udah hadir. lah, Saya Anda nggak terdaftar. hadir. Saya terdaftar. Ini gimana? Parah ini udah. Ini nggak hadir gitu loh. Hadir, Pak. Tapi Udah Anda jujur nggak dong. hadir. Anda hadir nggak? Bener nggak tadinya tanggal 20? Kenapa? Bener nggak Enggak, tadi? langsung dia 27. Anda Enggak. nggak bisa dilihat kok. Dia Live bisa ungkapkan dilihat kok. itu. Dia ungkapkan itu. Tapi Di oke Dewan lah. juga online saya tidak perlu mendebat itu. jangan dibikin Yang menjadi seakan-akan masalah adalah gini pengadilan melakukan ini itu, nggak gini bisa, aja. gitu. Yang Ya, jelas yang satu hadir, yang Fair satu aja, enggak. iya, fair aja. ketika Jelas, tanggal fair aja. 27 tersebut, ya kan? Maka kemudian saya menduga mereka menghormati pra peradilan. Kan begitu dugaan saya. Menduga ya, Karena Bang, ya? kalau seandainya dia tidak kalau dia tidak menghormati pra peradilan, dia kasih 1 pekan kok, ya kan? Pra Sama peradilan seperti lain. oke, tapi strategi litigasinya Iya, itu itulah yang gimana? saya mau jawab. Oh, iya. Kita jawab sesaat lagi Ini Bang Refli. Kita yang- harus jeda